silakan dilanjut terkait dengan pertanyaan Fani, atau mau ada yang bertanya lagi, dipersilakan. Atau ada tambahan Coach Steve tadi dari Fani informasinya terkait dengan peak performance ketika archer itu berlatih gitu ya. Apakah hanya dilihat dari heart rate-nya saja atau ada indikator lain yang memang menunjukkan bahwa kita kelelahan, udah ngos-ngosan dan sebagainya, ataukah itu bagian dari kemampuan personal, kalau sudah ngos-ngosan, udah lelah dan sebagainya, itu peak-nya kita, atau malah sebelum itu, sebelum ngos-ngosan harusnya berhenti gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal tadi yang tidak diinginkan dari plak-plak yang ada di pembuluh darah tiba-tiba lepas sehingga menutup jalur darah yang ke jantung. Silakan Coach Dev. Ya, masih kedengeran? Masih dengar. Cek. Ya, jadi itu latihan harus sesuaikan dengan kemampuan, makanya biasanya kita untuk program latihan itu kalau saya dulu pernah di personal training ya, sebelum latihan kita asesmen dulu ya, denyut jantung kita berapa, kemudian tadi diabetes kita, misalnya gula darah kita ya, karena itu penting juga data-data itu. Ada resiko-resiko nggak terhadap kesehatan gitu ya. Sampai masalah kolesterol, kalau kolesterol lebih dari 200 nih hati-hati, jangan latihan yang activity yang berat-berat. Makanya saya sarankan yang kolesterolnya di atas 200 latihannya yang konstan. Panahan aman tuh ya. Kemudian Anda bisa latihan jogging yang continue. Jangan latihan tenis, jangan main futsal. Ya, apalagi kalau kemarin itu si Ashraf itu dia main cross trainer. Cross trainer itu high intensity buat latihan beban. Ya, dengan beban-beban yang besar, berulang-ulang bootcamp gitu dengan sistem sirkuit, ini berbahaya banget. Ya, jadi yang untuk 40 tahun ke atas atau kolesterolnya tinggi, hati-hati. Apalagi Anda punya resiko penyakit keturunan, ya. Ini juga harus diperhatikan. Itu pentingnya kalau kemarin kita udah buat ya di NASP ada fit archery assessment. Ini perlu diketahui ya, supaya nanti para pelatih tahu bagaimana mentreatment atau membuat program bagi membernya. Begitu. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Yang ingin bertanya, masih ada waktu. Sesi ketiga dibuka terkait dengan tanya jawab dengan Coach Steve. Silakan, Pak Fendi mau tanya mungkin terkait dengan ini. Pak Fendi, Mas Cito. Masih baru gabung. Ada keperluan tadi. Tentang latihan fisik di rumah nih. Iya. Nah mungkin ini bisa jadi pertanyaan juga ya kan, Pak Fendi, ini termasuk berbowan gitu ya. Apakah emang ya latihan berbo dan Olimpik itu intensitasnya sama atau memang berbeda, Coach Dev? Karena kan kalau ya kita tahu berbo itu kan pakai string walk sama fast walk misalkan tekniknya. Dia tidak seperti Olimpik yang digeser ke belakang misalkan. Dia bisa pakai dead release juga, salah satu tekniknya. Nah, terkait dengan hal itu, latihan apa yang memang dianjurkan untuk teman-teman berbowan gitu? Ya. Jadi berbo ini kan kalau zaman dulu kita adalah latihan busur tanpa aksesoris ya. Jadi otomatis tidak berbeda sama recurve atau yang full set. Full set kan ada stabilizer, kemudian ada macam-macam beban yang dirasakannya pun ya sebenarnya kan berbeda. Kalau berbo kan bebannya cuma busur doang, paling pemberat nambah ya. Tapi kalau yang full set dia bebannya besar. Nah ini otomatis sebenarnya kalau resiko anatominya teman-teman di berbo ini tangan kanannya akan lebih besar, lebih pembesaran volumenya lebih besar, ya.
Karena tangan kirinya sebenarnya tidak seberat yang dialami oleh anak-anak Olimpik atau compound. Ya, anak-anak yang recurve, yang full set. Bebannya nggak terlalu lebih besar ketika narik. Ya, sedangkan beban di tangan kirinya nggak terlalu tinggi. Dikarenakan tadi aksesorisnya ya sederhana, cuman pemberat doang atau busur itu sendiri. Nah, makanya saya bilang tadi kenapa latihan fisik ini penting, ini untuk menyeimbangkan. Jangan sampai kita tadi otot kita dominan bagian tertentu dikarenakan aktivitas yang kompleks yang kita jalankan pada olahraga yang kita geluti. Ya, intinya bahwa setiap olahraga itu akan memberikan dampak ya terhadap anatomi, ya karena pembiasaan itu sendiri. Nah, latihan fisik menyeimbangkan, makanya latihan ini kiri kanan dengan beban yang sama, latihan depan, latihan atas, untuk jaga nih supaya tangan kiri nggak terlalu dominan. Karena hati-hati kalau ada terlalu dominan tangan kiri atau tangan kanan kita, itu juga berdampak terhadap tulang belakang kita. Dan ini akan berdampak ketika tulang belakang sudah bengkok, ya, sklerosis atau apapun, ya, itu akan berbahaya terhadap sistem organ dalam kita, organ dalam tubuh kita. Makanya ya tubuh harus dijaga agar lebih tegap, seimbang, stabil. Ya, panahan ini kan bagus ya buat tulang belakang karena seimbang. Ya, makanya saya berharap latihan itu tetap harus dipantau sama pelatih karena pelatih bisa melihat apakah tubuhnya balance apa enggak. Ya, bahunya naik, ini hati-hati kalau ada anak-anak bahunya naik terus, ini resiko terhadap tulang belakang nanti. Ya, makanya pelatih harus memperkuat nih otot tangan kiri anak-anak supaya ya tulang belakangnya juga terjaga. Jadi pembiasaan kita terhadap aktivitas terhadap olahraga yang kita geluti harus balance, harus seimbang. Makanya saya bilang nih anak teman-teman Berbo, beban terberat itu di tangan kanan karena proses penarikan, gitu. Sedangkan di tangan kiri lebih ringan karena tidak ada aksesoris. Seberat teman-teman compound atau recurve atau standar bow yang full set. Gitu. Gitu Pak Fendi. Yo, siap, ikut. Monggo. Ada tambahan, Coach? Boleh bertanya? Ya. Assalamualaikum, Coach. Untuk berapa sesi terakhir, berapa hari terakhir ini kita nambah jam latihan dengan bersepeda, Coach. Jadi pagi hari jam 6 kita bersepeda dulu, keliling kurang lebih 1 kilo 2 kilometer, baru kita pemanasan untuk panahan. Itu pengaruh nggak, Coach? Nanti bersepeda segala macam itu menunjang atau malah berpengaruh? Tadi yang saya sampaikan ya, latihan olahraga ini kan spesifik. Ya, ketika bersepeda kan yang terstimulasi otot kaki sama dengan sistem kardiorespiratori kita atau sistem otot jantung kita. Ya, sedangkan kalau panahan lebih banyak upper body, keseimbangan otot perut, tangan, bahu, ya back-nya yang terasa. Jadi sebenarnya ya tidak ada pengaruh yang signifikan gitu. Ya palingan kan habis naik sepeda, kalau naik sepeda yang terlalu jauh, ya capean, maka otot jantungnya. Jadi ketika otot jantung ini kerjanya kenceng, ya kan, otomatis lebih letih, ya akan berdampak juga ketika ya narik, kok gemeteran nih, ya, mungkin karena capek. Ya, naik sepeda itu kan tegang nih, megangin stangnya nih, ya, otomatis kan otot dari tadi itu tegang terus, maka harus di-recovery dulu. Jadi turun dari sepeda, recovery dulu, stretching, ya, di-shaking, ya, depan, belakang, agak banyak, baru proses lagi, narik, adaptasi, tarik ring, dan seterusnya sampai nembak. Ya, jadi sebenarnya pengaruhnya sih tidak terlalu signifikan, karena komponen spesifikasinya berbeda. Ya, kecuali kita sebelum latihan, tiba-tiba kita angkat berat gitu, push up. Berat. Jadi sangat tidak disarankan sebelum latihan push up itu nggak boleh. Ya, karena akan mengakibatkan ototnya tremor, ototnya udah capek. Yang mau dipakai buat panahan udah capek. Ya, kalau kita nembak pasti ya gemeter. Gitu. Akhirnya nggak akurasi, akhirnya nggak nyaman. Gitu. Makanya latihan fisik itu biasanya dilakukan di akhir atau di waktu yang berbeda dengan program latihan teknik atau shooting. Gitu Pak Fendi. Tambahan Coach, untuk latihan ideal kalau misalkan kita rutin pagi hari Coach ya di rumah,
Itu idealnya berapa rambahan sih, Coach? Supaya balance ya, nggak terlalu kurang, nggak terlalu lebih gitu, Coach. Mungkin patokannya berapa rambahan gitu, Coach, kita nembak anak panah itu. Jadi jumlah volume latihan kita kan tergantung. Ya misalnya pertama kalau kita sudah biasa, ya kan berarti kita lihat jumlah volume pertandingan kita. Ya misalnya teman-teman bertanding sering berapa anak panah sih dilesatkan 60 anak panah. Nah, dalam program latihan itu biasanya kapasitas seorang atlet itu bisa ditingkatkan 200% dari kebutuhan vitalnya. Ya, supaya apa? Supaya selama dia nanti menembak kompetisi, kondisi fisiknya masih nyaman gitu. Jangan sampai atlet ketika dia memanah, ya tadi baru berapa anak panah udah tremor, ya udah nggak kuat. Berarti kan selama ini latihannya nggak pernah di atas 100%. Makanya program latihan itu dibuat gradual. Pertama yang harus dilakukan 80% dari kebutuhannya. Misalnya 60 anak panah kebutuhannya dia lakukan latihan repetisinya sekitar 48 anak panah. Nanti ditingkatkan bertahap, Pak. Gitu. Jadi nggak boleh langsung juga. Misalnya, karena kebutuhan saya 60 anak panah, maka saya mulai hari ini latihan 100 anak panah. Nggak boleh, harus bertahap. Ya, supaya otot kita juga friendly. Yang sampai dipaksakan, akhirnya tremor, akhirnya nggak nyaman, dan ya beresiko terhadap kerusakan fisik kita. Tadi saya bilang bahwa panahan ini penting banget menjaga smooth motor, ya, atau motorik halusnya. Ketika lepas ini kan motorik halus, follow through, ya, ini harus dijaga dengan baik. Ya, kalau dia tremor maka akan mengganggu tingkat akurasinya, gitu Pak. Terus satu lagi Coach yang berhubungan dengan saat ini ya, karena kita latihan outdoor di depan rumah, karena dengan kondisi kita menggunakan masker Coach. Nah, ini pengaruh nggak ya ke pernafasan kita, ke apa cara peletakan anchor kita? Itu nanti gimana Coach menyikapi itu Coach? Iya Pak. Jadi sebenarnya perubahan-perubahan ya aksesoris, kita rubah finger tap aja itu juga butuh adaptasi. Perubahan visir aja butuh adaptasi. Ya sama komponen fisik kita ketika kita pakai kostum tertentu yang nutupin mulut ya pasti akan terjadi perubahan gitu. Yang biasanya kita ketemu sama dagu yang lebih licin nih ketemu sama yang keset ya kan. Akhirnya nggak nyaman ketika rilis gitu. Ya, ini butuh adaptasi tertentu. Ya, jadi saya pikir ya kalau misalnya situasi di rumah kan ya aman ya tetap aja buka karena ya tadi butuh adaptasi lagi terhadap perubahan aksesoris dan sebagainya gitu. Ya kecuali memang ya kita rame-rame ya udah dengan kondisi yang ada kita adaptasi. Ya kalau misalnya dengan masker jangan terlalu nyentuh banget Pak. Karena kalau terlalu nyentuh, ya efek ketika rilis dan follow through ini kan akan terhambat. Ya, maka otomatis ya mungkin agak direnggangkan dikit sentuhannya sehingga bisa mudah rilisnya. Sama seperti para muslimah ya kan yang pakai jilbab, itu kan beda juga tuh. Dia harus adaptasi dengan jilbabnya, makanya jilbabnya yang biasa dipakai yang mungkin lebih licin, jadi lebih nyaman. Gitu. Pembiasaan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wendy. Oke, Coach, ada pertanyaan dari ASK, inisial ASK, mau tanya, mana baiknya saat latihan merubah visir di jarak tertentu, 3, 5, 10, 15, 25, dan 30 meter, atau visirnya tetap dengan menggunakan visir misalkan di jarak 20 meter saat menembak, dan melakukan koreksi hasil panahan yang diperoleh. Jadi mungkin apakah baiknya merubah visir dari 3 sampai 30 meter bertahap atau tetap dengan visir di jarak 20 meter tapi untuk hasil koreksian itu pakai gap shooting mungkin untuk mendapatkan titik yang diinginkan. Tadi yang saya sampaikan ya di awal tentang program latihan di jarak pendek. Goals-nya apa? Kalau goals-nya di tingkat fokus, maka yang melakukan perubahan visir untuk nembak spot.
ya. Tapi kalau misalnya, oh saya mau menjaga, ya tadi, saya lagi nembak 30 meter, ya 30 meter, dan 30 meter biasanya bahu kiri saya akan lebih tinggi. Maka lakukan atau visir disesuaikan dengan jarak 30 meter tadi. Untuk apa? Ya tadi, goals-nya untuk otot tangan kiri saya atau bahu kiri saya untuk beradaptasi dengan posisi 30 meter. Tapi dengan jarak 3-4 meter saja. Jadi tadi tergantung dengan goals-nya. Ya, kalau dengan mau akurasi berarti ya pakai spot. Ya, kalau spot ya sesuaikan, dia 3 meter, 5 meter ya udah spotnya harus sesuaikan dengan visirnya gitu. Jadi visirnya di-adjust ya, dirubah-rubah supaya anak panahnya bisa kena dengan spot itu. Berarti kan fokus programnya adalah untuk meningkatkan fokus, akurasi yang tinggi. Gitu. Makanya teman-teman verbal, anak-anak dan sebagainya. Yang satu lagi adalah latihan jarak pendek yang goals-nya adalah untuk teknik. Kalau untuk teknik ya udah blank shoot aja, merem, pakai anak panah yang tanpa ada fence, 4 meter, 5 meter, ya kan? Bagaimana bisa ngumpul, ya? Kalau sudah ngumpul berarti tekniknya udah ajak, tekniknya udah rapet. Jadi kalau mau latihan jarak pendek, pakai aja anak panah yang tanpa fence. Supaya apa ya? Supaya tadi tidak terjadi kerusakan. Supaya amortization nggak besar. Ya, jadi saya lagi tergantung dengan program yang ingin dicapai. Ya, 3 hal tadi yang bisa menjadi fokus teman-teman di jarak pendek. Begitu, Coach Wara. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya. Pak Coach Teguh nih, jauh-jauh. Waduh, dari ibu kota. Mau curhat mungkin terkait dengan latihan? Atau latihan di rumah seperti apa? Persilakan. Atau Coach Reda sama Coach Arif, boleh silakan. Masih ada waktu. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau nambahin juga boleh, silakan. Jadi sebagai informasi aja ya, sembari ada yang mau bertanya ya, sebagai informasi bahwa rencananya kita akan reguler terkait dengan kegiatan ini INSP Leaders Talk. Ya bisa mungkin 2 atau 3 hari sekali nanti kita akan adakan dengan pembicara-pembicara yang lain dan juga dengan tema-tema yang lain. Ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap para member yang pada lockdown di rumah, ya, terkarantina di rumah yang agak sulit berlatih gitu ya. Yang pasti latihan itu kalau memang tidak ada busur berarti minimal adalah gerakan imajiner ya. Gerakan imajiner di rumah ya sesuai dengan kemampuannya, nggak mesti sampai kemeng gitu ya, atau nggak mesti sampai tremor. Ataupun kalau punya karet atau ini bisa pakai karet ban gitu ya untuk tarik karet ya. Kalau memang tidak ada busur di rumah ya, minimal itu sehingga memori muscle-nya terjaga. Ini terkait dengan kondisi kita pada saat ini ya. Tapi nanti ke depannya terkait dengan tema-tema yang lain kita akan menyesuaikan materi-materinya terkait dengan panahan, dunia panahan, ataupun nanti materi motivasi terkait dengan panahan itu sendiri nanti akan kita siapkan, masih kita rancang gitu ya, dengan kondisi saat ini yang oh ya Pak Rama, materi bisa dilihat di YouTube Indonesia Memanah ya. Saya sudah share tadi di sesi yang pertama dan sesi yang kedua di YouTube Indonesia Memanah, bisa dilihat materinya tersebut terkait dengan juga yang pokoknya Zoom kali ini sudah di-record ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau dicukupkan. Oke.
Cukup? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan nanti sembari sembari informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan ke depannya, ya, terkait dengan info-info Zoom nanti yang lain, bisa nanti dicek di grupnya masing-masing, nanti akan saya share dapatnya di mana. Insya Allah itu kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.